Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saudara-saudara sekalian, di mana saja saudara-saudara berada, Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui keadaan daripada makhluk-makhluknya. Maka kita harus senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, mendengar kita, mengetahui keadaan hati kita. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Di dalam sebuah hadis dinyatakan, apabila seseorang ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 5 rangkaian daripada kalimat ini, maka tiadalah ia meminta sesuatu kepada Allah kecuali pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya. Kalimat apa itu? La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kita mulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis juga dinyatakan dari Rabi'ah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalulah kalian berdoa dengan membaca lafaz ya zal jalali wal ikram. Wahai Allah, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Nah, jadi kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ulama mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dinyatakan dalam sebuah hadis yang sering kita dengar dari para ulama, bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta la ilaha illa antal ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah, yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Maka mendengar doa ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau, katanya, telah meminta kepada Allah dengan sebuah nama
yang apabila Allah Subhanahu wa taala diminta dengan menyebut nama tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala dimohon dengan menyebut nama itu di dalam suatu doa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Nah, kita penting hafalkan doa tadi, yaitu apa? Allahumma inni as'aluka in ani asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini doanya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab, dengan penuh merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kelemahan kita, begitu banyak dosa-dosa kita, begitu banyak aib-aib kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah di dalam hadis yang pernah kita dengar juga dari Sa'ad bin Malik ini radhiyallahu anhu, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan dengan Ismul Azam, ya, Ismul Azam yaitu nama Allah yang paling agung, yang apabila dia dimohon dengan menyebut nama itu di dalam suatu doa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala diminta dengan menyebut nama itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika dia menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam 3 kegelapan. Maksud daripada 3 kegelapan itu adalah kegelapan malam, kegelapan samudra, kegelapan lautan, dan kegelapan daripada perut ikan. Ini masalah yang berat yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Maka beliau, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, berdoa dengan menggunakan, meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Ismul A'zam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan diri kita yang begitu lemah, yang begitu banyak daripada kesalahan dan kezaliman. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang begitu besar kepada kita, sehingga doa-doa, keluhan-keluhan kita, hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah doa ini hanya untuk Nabi Yunus? Apakah doa ini hanya untuk Nabi Yunus atau untuk semua orang yang beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa kami selamatkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dari malapetaka, dan demikian pula kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, siapapun orang muslim yang berdoa dengan doa ini 40 kali selama ia sakit, 40 kali selama ia sakit, lalu ia mati karena penyakitnya, niscaya diberikan kepadanya pahala 1 mati syahid. Dan jika dia sembuh, maka ia sembuh dalam keadaan semua dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting doa ini kita bacakan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, kita penting
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sesungguhnya. Kita minta apa saja hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dimudahkan dalam segala urusan. Minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, minta diberikan keberkahan, minta diberikan anak yang soleh ya. Nah, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab kita menginginkan kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah, yang senantiasa menjaga daripada dirinya dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh, solehah, alim alimah, dai daiyah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di waktu sore ini memberikan banyak kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.